Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai FM berakar, berkembang, berlipat ganda. Hai keluarga Shaddai, bersama dengan suaranya Jericho Neo Yoga di program El Shaddai Podcast. Enggak cuma suaranya Jericho ding, karena ada seorang gadis manis ya di sampingnya Jericho. Kali ini ada Kesia Virginia Elo Santosa. Waduh, eloknya Santosa gitu lah ya. Iya benar, eloknya Pak Santoso. Oh gitu. Oh iya benar. Oke. Kes, apa kabar hari ini, Kes? Puji Tuhan baik, Kak. Gitu ya. Hari ini Jericho barengan Kesia Virginia. Kesia aja lah ya. Kesia aja. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana ceritanya, kisah hidupnya Kesia sebelum dan akhirnya sesudah menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu kan, Kes? Betul banget, Kak. Ya, tapi sebelumnya tolong dong, Kes, perkenalkan diri kamu. Oke, keluarga El Shaddai yang belum kenal nih ya. Aku Kesia Virginia Elo Santosa. Aku kegiatan sehari-harinya sebagai mahasiswa, dan karena lagi libur semester nih, aku cuman rebahan di rumah. Oh, rebahan ya. Oke, siap. Rebahan sambil mungkin itu sih les untuk nyiapin semester 2 ya kan. Oke. Terus rumahku di Mojosongo. Rumah 1000 umat. Ya tinggal di Mojosongo ya. Di Mojosongo. Kayak orang Solo tinggal di Mojosongo ya. Kayak Mojosongo tuh kayak udah rame. Padahal ada di Widuran, ada Joyonegaran, ada dong. Oh, ada dong. El Shaddai FM tidak di Mojosongo. Itu iya. yang lain pokoknya ada di Mojosongo juga lah ya. Salah satunya aku. Iya betul sekali. Nah, kalau di sini kita akan ngobrol ya seputaran tadi udah Jericho bilang kisah hidupnya Kesia sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. So stay tune di El Shaddai Podcast. Masih bersama dengan Jericho juga Kesia Virginia di El Shaddai Podcast. Podcast. Oke, Kes, langsung deh. Kesia mau cerita apa aja sih kira-kira di El Shaddai Podcast edisi hari ini, silakan. Oke, jadi buat edisi kali ini nih, aku lebih ke cerita tentang gimana tuh Tuhan membawa aku, bahkan sekeluargaku sih ya. Dari yang penuh dengan tangisan mungkin kayak gitu, Tuhan bawa ke istilahnya ada pelangi lah setelah itu. Nah, gimana sih prosesnya itu, bahkan yang sekarang nih orang mengenal, wah Kesia nih kayak kok hidupnya sempurna banget sih, orang lain melihat kayak gitu, padahal ada proses yang apa ya Tuhan percayakan ke aku gitu di masa lalu. Ya gitu ya. Tadi orang-orang lihatnya seperti itu. Emang hidup tuh kayak pepatah Cina ya kan. Apa tuh? Urep wi mengwang sinawang. Gitu kan ya. Cuman sawang sinawang gitu Wang maksudnya, guys. Bener ya. Rumput tetangga lebih hijau Iya. Kak sebenarnya. Padahal rumput tersendiri warna-warni. Warna-warni bener. Keluarga ya. Jadi Kesia ini berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. Anak nomor. Aku anak pertama dan aku punya adik. Oke, terus Kesia juga sudah terlibat di dalam sebuah pelayanan ya, Kesia? Yes, benar banget di Youth and Teens. As a sebagai IO. sebagai IO. Tapi juga kadang singer, kadang announcer. Kadang pengen jadi radio announcer? Itu sudah Tuhan percayakan pada Kak Jenny. Oh ya? gitu, iya. Kalau Kesia jadi radio announcer, jadi kok ngapain? Iya benar. Ya, pasti Tuhan sediain sih ya. Iya, Nah, tadi ngomong-ngomong tentang hidup itu adalah tentang yang apa yang dilihat ya, kadang ya kita ngelihat orang di sana kok kayaknya enak menurut yang ngelihat deh. Bener. Padahal yang ngejalanin sebenarnya menggeh ya, ya kan, kayak ikut kayak naik roller coaster. Bener. Gitu enggak sih? Bener banget, kayak naik, kadang ada muter-muter belibetnya dikit, jempalitan segala macam, tapi di tengah-tengah perjalanan roller coaster itu, guys, dan juga keluarga El Shaddai itu kan nggak pernah ninggalin kita. Setuju banget. Ya kan, cuman kita kan kadang sebagai anaknya ya, kita kayak takut, mau naik musiknya turun, naik lagi belok kanan belok kiri. Kadang kalau kita nggak siap itu, kadang kalau kita pakai aksesoris nih, misalnya topi ya, topinya hilang kalau naik roller coaster gitu kan ya. Tapi setelah kita sampai di ujung, padahal sebenarnya nah udah nyampe kan. Iya, bener. Mungkin Tuhan bilang, aku menyertaimu kan, Jer, aku menyertai kamu kan, guys. Jadi
tenang aja pokoknya ada aku. Iya, Waduh. benar banget setuju. Kita fokusnya kadang topinya lepas, padahal Tuhan yang pegang tangan kita. Kita mau ngobrol lebih dalam lagi, tapi sebelumnya tolong jawab pertanyaan Jericho dong, guys. Oke deh, Jer. Kezia ini sudah memang lahir ikut orang tua memang sebagai seorang Kristen ya. Ya, Dari lahir udah Kristen. Iya, gitu. dari lahir Iya. sudah anak Tuhan Yesus. Betul. Nah, tapi ingat gak sih kapan pertama kali memutuskan, ya ini kesadaran pribadi ya, memutuskan untuk mengikut, memilih, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Kezia? Oke, kapan ya? Kalau nggak salah itu aku baptis itu kan berarti aku sudah dengan kesadaran pribadi menerima Tuhan Yesus, yaitu 2019. Jadi sekitar ya 3 tahun yang lalu, bulan Juli. Juli 2019, di situ aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan sebenarnya prosesnya untuk sampai ke 2019 aku baptis itu sebenarnya nggak mudah gitu. Ada beberapa hal yang Tuhan percayakan di hidupku gitu, mulai dari keluargaku yang istilahnya gonjang ganjing, mulai dari pelayananku sendiri, bahkan kalau aku mau cerita ke keluarga El Shaddai gitu, jujur aku baru mulai sekolah minggu itu kelas 6 SD. Oke, untung nggak SMP ya, Nggak sekolah minggu SMP ini. ya, udah masih SD, jadi masih bisa dibilang sekolah minggu dong ya. Gitu, jadi di situ Tuhan kayak membukakan hatiku buat ayolah sekolah minggu, karena sebelum aku masuk ke sekolah minggu itu kalau jadi pengen tahu, aku ibadah itu kayak cuman ikut ayah mama, dan sampai masuk ruang battle kalau ngantuk aku udah tidur. Oke, berendam tidur dalam hadirat Tuhan ya. Bener banget, aku merasakan itu sih. Terus dari situ waktu aku mulai sekolah minggu, dan itu aku ingat banget sekolah minggu tuh aku cuman beberapa bulan doang. Karena habis itu aku kelas 1 SMP aku udah masuk ke JTI waktu itu namanya. JTI ya, Junior Teens Impact. Yes. Terus di situ Tuhan kembali membuka hatiku yang tadinya ke ibadah cuman tiduran doang nih di ruang battle. Akhirnya Tuhan membuka hatiku untuk pelayanan. Nah, kalau mindsetku dulu waktu pelayanan tuh, ini kakaknya keren banget nih. Kayak hidupnya kok kayaknya diberkati banget ya waktu pelayanan gitu. Terus kayaknya oke deh pelayanan gitu kan, mulai dari asyar sampai ke sinar gitu. Terus dari situ ternyata JTI 9 ya kalau nggak salah. JTI 9 bener banget. Dan ternyata di tengah jalan kok hidupku tidak seindah itu waktu pelayanan ya gitu kan. Terus Tuhan, kalau mau tahu nih keluarga El Shaddai di situ mau tahu ya? Sama keluarga Shaddai mau tahu ya. Di situ nih malah kayak aku melihat orang tua aku berantem sampai mau divorce gitu. Itu kayak bahkan sampai saat ini nih di kepala aku masih tahu tempatnya, posisinya ayahku marah di mana, mamahku marah tuh masih terngiang-ngiang di otakku gitu. Terus habis itu sampai eyangku sakit, bahkan itu orang-orang tuh nggak tahu, dokter pun nggak tahu penyebab sakitnya tuh apa gitu loh. Terus habis itu banyak banget hal-hal yang lenyap gitu, rumah lenyap. Terus kayak rumah tuh hilang karena hutang keluargaku. Terus bahkan aku pernah di posisi yang keluargaku nggak punya rumah karena rumahnya dijual karena bayar hutang. Mobil tuh mobil kantor ayah. Jadi kayak bahkan aku pernah bilang waktu itu uang di ATM-nya tuh kayaknya kalau nggak salah cuma 200 ribuan doang. Itu buat bayar bensin aja biasanya cuma 70.000 buat bayar bensin, 30.000 ribunya buat makan hari itu. Pernah di titik serendah itu. Nah tapi kok aku tanya ke Tuhan gitu loh, kok aku melayani Tuhan cuman kok malah jadi amburadul ya kesannya hidupku, gak enak banget gitu lah istilahnya. Apalagi buat anak SMP nih kak, kayak teman-temanku tuh dengan gampangnya mereka jalan-jalan. Bahkan aku melihat adikku yang sepupu itu kayak beli baju dengan gampangnya, minta beli ini itu. Kenapa aku nggak bisa Tuhan? Aku tuh kayak anak pertama, cucu pertama perempuan, jadi kayak harapan keluarga di aku. Tapi kenapa yang ku dapatkan tidak seindah itu? Aku pernah mikir kayak gitu. Terus dari situ aku fokus sama Tuhan gitu. Aku puji Tuhannya ketika di Junior Teens Impact yang berubah dulu ke Teens Impact, itu aku punya keluarga rohani yang nguatin banget. Kalau nggak ada Giovanni, Cici, dan koko-kokoku tuh kayak nggak apa-apa, tenang. Mereka tuh kalau ngomong udah pasti nguatin gitu.
dan puji Tuhannya karena mereka aku jadi berakar kuat di situ. Aku sebenarnya bisa aja sih waktu dulu aku waktu SMP itu jujur pergaulanku benar-benar yang kayak apa ya, kayak bebas banget gitu loh. Dengan keadaan keluargaku yang kayak gitu, bisa aja aku lari ke rokok, ke mabuk-mabukan, karena teman-temanku tuh kayak gitu loh. Tapi puji Tuhannya di gereja ini aku tertanam kuat sampai koko-kokoku yang titik-titikku tuh yang kayak nggak apa-apa, tenang, Tuhan gini. Mereka tuh nguatin banget, tenang aja, pasti ada pelanginya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Dan di situ mulai aku membenarkan motivasiku untuk pelayanan, bukan buat berkatnya Tuhan, tapi buat menyenangkan hati Tuhan. Aku cuman gitu kayak sampai suatu ketika tuh eyangku tuh ngomong kayak gini, kamu tuh tak koske di dekat gereja weh, setiap hari kok ke gereja. Ngomong kayak gitu ke aku, karena bener-bener kayak ya gimana ya, aku tuh kalau Kes minta tolong pelayanan ini, Kes minta tolong, aku selalu iya. Karena tujuanku menyenangkan hati Tuhan gitu. Terus sampai ngomong kayak gitu, terus aku cuma ngomong ya Tuhan, aku kan bilang gitu ke usiku. Terus sampai suatu ketika dengan permasalahan keluargaku yang kayak gitu, ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya adalah ketika kakungku sakit, keluargaku ada yang sakit tanpa sebabnya apa, malah di situ kakungku diubahkan dengan kakungku akhirnya mau pelayanan, mau ke gereja. Terus waktu itu juga ayahku, mamaku mulai bertobat, mulai apa ya istilahnya, mulai nggak neko-neko gitu istilahnya. Itu malah keluargaku dipulihkan, nggak malah yang rumahnya tadi kita nggak punya rumah, malah Tuhan gantikan dengan rumah yang lebih baik. Yang tadinya uang di ATM mamahku cuma 200 ribuan, Tuhan gantikan dengan kita malah bisa memberkati orang-orang di sekitar kita gitu. Dan aku percaya kenapa keluargaku bisa diubahkan, ya karena ada beberapa hal yang kayak kita memberi, itu tuh yang selalu ditanamin ke mamahku gitu loh, ayo memberi, terus kita mengucap syukur. Bahkan aku percaya kenapa keluargaku bisa dipulihkan karena adanya pertobatan. Pertobatan itu menurutku kunci utamanya kalau keluarga kita ingin dipulihkan. Karena apa ya, kalau sekarang nih aku lihat ke belakang, itu tuh kenapa sih kakungku dulu sakit gitu. Kalau kakungku nggak sakit gitu ya, itu kakungku nggak mungkin ditobatkan. Kayak maksudnya kakungku nggak mungkin sekarang pelayanan, kakungku sekarang mungkin nggak ke gereja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kayak kok sekarang lagi berat banget, tenang aja gitu. Tuhan tuh selalu pegang tangan kita, kayak yang tadi jadi itu bilang gitu. Kayak emang hidup kayak naik roller coaster ya. Bener, aku ngerasain. Iya, dan meski kita nggak tahu ini apa tuh yang sebenarnya yang terjadi ini, ya udah taat aja, ngikut aja apa yang jadi maunya Tuhan. Kadang pernah baca nggak sih artikel Tuhan, biar Tuhan yang ngatur hidupku aja lah, soalnya kalau aku sendiri yang ngatur berantakan. Pernah, sampai aku pernah bikin story itu, karena aku pernah merasakan hal itu gitu loh. Sampai yang mobat mapit istilahnya. Mobat mapit, what is mobat mapit di bahasa Indonesia? Ya berantakan sih. Maut, semerawut gitu kan. Semerawut kayak gitu. Nah, terus inget nggak sih apa akhirnya momen ini pertanyaan yang selalu jadi ketanyain kepada narasumber yang ada di podcast. Momen titik baliknya seorang Keisha, turning point-nya itu di kejadian apa atau di momen apa? Ingat nggak kira-kira? Titik balikku itu ketika itu keluargaku mulai berantakan. Itu menurutku titik balikku tuh kayak ya gimana sih seorang anak melihat keluarga di rumah berantem sampai yang piring sana kemari, pintu ke sana kemari, mereka mau cerai. Itu menurutku di situ titik balikku gitu. Itu aku kayak udah Tuhan, aku ya namanya anak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lihat orang tuanya nangis ya cuma bisa tenang, tak perlu gitu. Tapi di sisi lain nggak mungkin juga seorang anak kalian jangan cerai, itu nggak mungkin dong ya. Jadi aku cuma bilang ke Tuhan kayak Tuhan, ya udah ini mah terserah Tuhan, manut istilahnya. Aku manut ke Tuhan, mungkin suatu saat mungkin nanti akhirnya nggak sesuai sama harapanku, tapi ya udah gitu, aku percaya Tuhan bakal kasih yang terbaik. Aku cuma kayak gitu aja. Terus waktu kakungku itu waktu sakit, itu menurutku juga bukan cuma titik balikku, tapi juga titik balik keluargaku gitu loh. Karena waktu itu bahkan mamahku tuh mimpinya adalah kakungku itu udah dipanggilkan, dan kalau kakungku nggak melayani itu kakungku bakal dipanggilkan. Dan 3 bulan setelah kakungku sembuh itu mamahku diingetin Tuhan lagi. Ini kayak istilahnya ya kalau secara manusia
jadi melayani apa enggak, ditanya Tuhan kayak gitu. Dan ya setelah aku mau melayani, ya keluargaku akhirnya bahkan satu persatu dipulihkan. Dan itu titik balik kayak keluargaku dipulihkan, pelayananku mulai dengan motivasi yang benar, pelayananku istilahnya mulai naik gitu. Ya kalau dilihat sebagai anak yang dulu nggak pernah pelayanan, bahkan nggak pernah sekolah minggu, tapi sekarang aku ada di sini, itu termasuk apa ya, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Iya, kita boleh sambil minum dulu. Enggak usah. Nanti aja ya, pas break ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih, kan akhirnya sekarang sudah dipulihkan. Perbedaan apa yang paling kerasa atau lebih tepatnya mungkin gimana? How do you feel? Apa yang dirasain sekarang setelah ya semua dipulihkan, semua yang semerawut itu mulai udah dibikin runtut lagi sama Tuhan, semua yang acak-acakan sekarang sudah mulai beraturan lagi. What do you feel? Sekarang sih rasanya senang ya, sekarang senang. Cuman selain senang, ada satu rasa, yaitu rasa ucap syukur. Bersyukur banget istilahnya. Bersyukur karena yang pertama yang jelas keluargaku dipulihkan, itu bersyukur banget. Yang kedua bersyukur karena sudah melewati proses panjang. Ya mungkin kalau jadi kuliah nggak sepanjang gue nih gitu. Beda-beda sih. Beda-beda ya benar. Cuman menurutku prosesnya nggak gampang gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa nuntun aku sampai saat ini. Dan ya senang iya, bersyukur iya, kayak puji Tuhan banget iya gitu. Puji Tuhan juga bersyukur juga karena ada di keluarga yang saling menguatkan. Masih di 91.3 LCD FM, berakar, berkembang, berlipat ganda bersama dengan Jericho Neo Yoga, juga Kisya Virginia Elok Santosa, bener kan? Bener banget. Di LCD Podcast. Oke guys, Jericho nih, juga keluarga LCD pengen denger satu hal lagi di segmen terakhir ini dari Kisya. So, what are you gonna say? Oke, di segmen terakhir Oh. gitu, aku aku mau bilang ke teman-teman gitu, ini setelah menjalani proses panjang itu ada 4 hal yang pengen aku bilang ke teman-teman gitu. Kenapa aku bisa diubahkan Tuhan gitu, ini pengalaman pribadiku ya. Yang pertama karena adanya pertobatan di keluargaku gitu. Mamaku pernah bilang bahwa ketika ada satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diberkati. Dan aku mengalami itu kayak gitu. Terus yang kedua yaitu iman yang kuat gitu. Kayak yang tadi aku bilang, bisa aja aku kayak melengos ke hal-hal lain gitu, ke pergaulan bebas ya. Cuman puji Tuhan punya keluarga yang imannya benar-benar kuat sehingga mereka bisa menguatkan aku juga gitu. Dan ya akhirnya aku bisa punya iman yang kuat ke Tuhan Yesus kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu memberi. Kalau yang ini selalu utiku tanamkan ke aku. Istilahnya kayak ini ada gelas nih ya. Kalau memberi terus, itu ntar dipadatkan terus, nanti gelasnya digoncangkan, ntar akan limpah keluar. Jadi ketika kita memberi, itu sebenarnya kita sedang memadatkan gelas kita sendiri. Dan nanti berkatnya akan keluar tuh ya ke hidup kita. Dan kalau berkat itu kita udah punya berkat, udah diberkati Tuhan, kita juga harus memberi orang di sekitar kita. Bahkan nggak cuma memberi sesama, tapi juga memberi ke Tuhan, kayak persepuluhan, melayani. Itu yang selalu ditanamin sama utiku, sama mamaku kayak gitu. Lalu yang keempat, mengucap syukur sama Tuhan. Itu nggak boleh lupa sih, masa kita udah diberkati Tuhan dengan berkat yang sangat luar biasa tapi kita lupa ngomong makasih ke Tuhan, lupa mengucap syukur ya. Terus kita sebagai manusia aja kalau kita memberi ke orang terus orangnya terima kasih ke kita tuh pasti kayak ada senengnya. Iya kan, seneng banget kan, apalagi Tuhan kita cuma ngomong terima kasih Tuhan, nggak cuma ketika diberkati sih, bahkan ketika hari ini mungkin buruk pasti malamnya harus ditanamin bahwa terima kasih Tuhan buat hari ini gitu. Karena yang aku selalu pagi hari aku buka mata itu aku bilang ke diriku, kalau hari ini Tuhan izinin aku membuka mata dan Tuhan ngasih nafas kehidupan ke aku, itu artinya sehari ini Tuhan bakal pegang tanganku dan tuntun langkahku. Itu artinya nanti malam aku juga harus mengucap syukur sama Tuhan. Kayak gitu sih. Wah keren. Puji Tuhan, Tuhannya yang keren ya kan. Ya karena Tuhan maha keren, kita anak-anaknya juga harus keren-keren dong. Bener banget, setuju. Nah, jadi emang bener ya. Tadi di beberapa poin terakhir yang tentang memberi sama mengucap syukur lah ya. Jadi kok sedikit rindu ingin ulas sedikit ingin tambahin juga buat keluarga Syada, juga buat kita berdua guys, bahwa mengucap syukur itu adalah sebuah pilihan
Dan terlebih bagi kita mengucap syukur itu, ayo kita bikin mengucap syukur itu adalah sebuah budaya, sebuah culture yang itu entah you're having a bad day or you're having a good day, kita mengucap syukur. Bahkan ketika saat apa yang kita harapkan atau apa yang kejadian gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini, jadi kau bilang seperti ini sih, hidup kita ini seperti sebuah perlombaan, ya kan? Sebuah perlombaan, sebuah battle, bahkan sebuah pertandingan. Dalam pertandingan itu nggak ada yang kalah. Tapi kalau kita nggak menang, ya kita belajar sesuatu. Benar. Ya, when we fight, we win or we learn something. Jadi bahkan nggak ada loh alasan untuk kita tidak mengucap syukur sama Tuhan, ya kan? Dan tadi tentang memberi banyak hal sih sebenarnya, kayak Casey akhirnya memberi waktu untuk ngobrol sama Jericho di podcast ini juga sebuah pemberian, ya kan? Kita juga memberi waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, nggak melulu soal materi, nggak melulu soal memberi uang, memberi perhatian, memberi kasih, memberi ya waktu. Salah satu yang nggak bisa diulang adalah waktu, ya kan? Saya sama tadi seperti Kes juga ceritain bahwa kagum, ya kan? Puji Tuhan, ya selagi masih dikasih kesempatan, selagi masih ada waktu, ya kasih waktu kita buat Tuhan. Orang ya emang semuanya milik Tuhan. Nah kalau kita tahu semuanya milik Tuhan, ya kita punya ini juga bukan buat kita, bukan punya kita. Makanya kalau nggak kita balikin buat kemuliaannya Tuhan, ya sia-sia, betul. Jangan-jangan malah Tuhan yang ambil, nggak lagi percayain nama kita. Waduh, jangan deh. Dan aku mau ngomong juga nih, silakan. kalau 19 tahunku ini udah istilahnya aku merasakan pelangi sehabis hujannya tuh kan. Kalau teman-teman lagi ngerasain kok hidupku lagi surut ya, pergumulanku lagi banyak-banyaknya gitu, jangan takut, jangan pernah ngerasa Tuhan tuh nggak ada gitu. Karena bukti nyatanya Tuhan baik tuh ini, aku bukti hidupnya bahwa Tuhan ini salah satu dari banyak orang yang salah satunya tuh aku gitu. Aku udah ngerasain pelangi sehabis hujannya Tuhan. Tuhan kita sama, Tuhan kita satu gitu. Jadi kalau aku sudah merasakan dan akan selalu merasakan, pasti teman-teman juga akan merasakan di waktunya Tuhan. Betul, itu tadi di waktunya Tuhan. Dan beda-beda masing-masing, tapi kita waktunya beda, prosesnya juga beda-beda. Betul. Oke. Any more? Sudah cukup. Oke deh, kalau Gesia bilang udah cukup, nanti kita ngobrol pas off air aja lah. Gitu lah ya. Gitu. Oke. Terus ini beda nggak? Benar, setuju. That was LCD Podcast untuk hari ini, keluarga LCD. Kalau kamu rindu untuk diubahkan juga, atau kamu sudah diubahkan dan kamu rindu membagikan kehidupan kamu yang sudah diubahin sama Tuhan, join ya di LCD Podcast ini. Bisa langsung saja kontak di LCD FM ya, di DM Instagramnya LCD FM, boleh banget di @lcd_radio. Kamu juga bisa nonton nih tayangan kita berdua di channel YouTube-nya LCD FM di LCD FM 91.3. Di subscribe langsung ya, di share sama di like. Kalau kamu juga lebih lagi rindu untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, nggak cuma dari itu, Yesus adalah kekasih kita, kekasih jiwa kita. Lebih lagi datang di ibadah raya keluarga Allah setiap hari Sabtu dan Minggu di Gereja Keluarga Allah Widuran ya, di Jalan Sultan Syahrir 88 Widuran Surakarta. Untuk jadwal kebaktiannya setiap jam berapa aja, kunjungi www.gbika.org. Atau kamu yang ngerasa selalu senantiasa berjiwa muda kayak Jericho sama Kesya. Jericho muda lah sama Kesya. Dia 19 tahun kan. Jericho umurnya masih 19 setengah lah ya. Bohong banget ya. Datang kemana guys? Datang ke Youth and Teens Impact setiap hari Kamis jam setengah 6. Kamis setengah 6 di Widuran ya. Ada juga ya di websitenya gbk.org ya, segala macam reservasi tempat, registrasi kalau kamu baru pertama kali datang, semuanya aja ada ya. Info-info di situ semua ya. Betul ya, follow juga tuh akun Instagramnya Kesya, bukan? Youth and Teens Impact Connect. Gimana? Di @youth_impact Solo dan @teens_impact Solo. Betul banget. Oke. Thank you for today. Jericho sendiri merasa sangat diberkati atas sharing atau LCD Podcast kita hari ini. Kalau LCD kita ketemu lagi hanya di LCD Podcast. Bye bye guys. Bye bye. God bless you semuanya. God bless you.